Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Materi pembelajaran kita hari ini masih tentang program linier, yaitu tentang menyusun model matematika dari suatu permasalahan program linier. Nah, dalam menyusun model matematika nanti kita akan sangat-sangat banyak menemukan yang namanya soal cerita. Soal cerita kita ubah menjadi ke bentuk matematika, model matematikanya. Jadi harus benar-benar paham yang mana dimisalkan. Di sini kita pakai pemisalan. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama, seorang peternak berencana memelihara kambing dan sapi. Ia memiliki tidak lebih dari 8 kandang. Setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Jumlah ternak yang akan dipelihara tidak lebih dari 100 ekor. Jika sebanyak X kandang untuk memelihara kambing dan Y kandang untuk memelihara sapi, buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Oke, dari soal sudah diperintahkan bahwa kita memisahkan untuk X itu adalah kandangnya si kambing. Oke, kita misalkan ya. Jumlah kandang kambing itu X dan Y adalah jumlah kandang untuk sapi. Jumlah kandang sapi Y, kambing X, sapi Y, jumlah kandangnya ya. Oke, nah kita masuk ke yang pertama. Katanya ia memiliki tidak lebih dari 8 kandang. Berarti 8 kandang, dia tidak memiliki lebih dari. Nah, berarti kandang si sapi dan kandang si Y kalau dijumlahkan tidak lebih dari 8 kandang. Maka kita misalkan X tambah Y tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 8. Tidak lebih dari, berarti kalau lebih dari tadi lebih dari kita buat tandanya. Nah, ini katanya tidak lebih berarti kurang dari 8. Kurang sama dengan 8. Oke, lanjut. Setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing atau 6 ekor sapi. Berarti 15X ditambah 6Y. Si X-nya kambing, si Y-nya sapi. 15X dan 15 ekor kambing, 15X ditambah 6 ekor sapi, 6Y. Nah, katanya jumlah ternak yang akan dipelihara tidak lebih dari 100 ekor. Tidak lebih dari, berarti kecil sama dengan 100. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya dalam model matematika, karena dia ini berupa barang atau dia benda atau suatu keadaan, dia kan tidak mungkin negatif. Maka untuk nanti dia X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya juga lebih besar dari 0. Karena nanti kalau sudah dapat model matematikanya, kita akan menentukan nilai optimum dan minimum. Hanya saja itu nanti di pembelajaran selanjutnya kita hanya menyusun modelnya saja. Sudah? Jadi Y lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0. Inilah merupakan fungsi kendala dari contoh ini. Dan inilah model matematikanya. Nah, dari fungsi kendala ini nanti kita bisa menemukan berapa si X, berapa si Y. Lalu kita bisa menggambarkan grafiknya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Maria akan membuat kue bika dan kue putri salju. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg, gula 3 kg, dan margarin 1 kg. Untuk membuat kue bika memerlukan 3 kg terigu, 1 kg gula, dan 0,5 kg margarin. Untuk membuat kue putri salju memerlukan 2 kg terigu, 2 kg gula, dan 0,5 kg margarin. Sudah? Jika X, nah ini juga sudah dikasih tahu ya. Jika X menyatakan banyak kue bika dan Y menyatakan banyak kue putri salju, buatlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Dari soal sudah diarahkan bahwa
si kue bika itu merupakan X dan kue putri salju merupakan Y. Nah, persediaan apa saja tadi bahan-bahan yang ada? Terigu, gula, dan margarin. Maka kita buat di sini terigu, gula, dan margarin sama-sama satuannya kilogram. Nah, kalau sama-sama satuannya kilogram, bagus. Nah, kalau dalam soal misalnya di sini kilogram, nah ada beberapa dia yang gram, kita harus menyamakan dulu si gram dan si kilogramnya, tidak boleh berbeda. Oke? Supaya hasilnya nanti tidak ribet, tidak apa lagi. Jadi di awal sudah kita samakan satuannya. Satuannya apa? Kilogram atau gram. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, untuk kue bika katanya, ayo mana? Untuk membuat kue bika memerlukan 3 kg terigu. 3 kg terigu berarti di sini 3. Sudah? Dan dan 1 kg gula. 1 kg gula ini. Kue bika ya, 3 kg terigu, 1 kg gula, dan 0,5 kg margarin di sini. Oke, itu untuk kue bika. Nah, untuk membuat kue putri salju memerlukan 2 kg terigu. Kita buat sini 2 kg gula, ini 2 gulanya ya untuk yang putri salju. Sudah, dan 0,5 kg margarin, ini dia. Sudah? Nah, tadi katanya ini kita buat tersedia berapa kesediaan bahan-bahan yang di atas. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg. Di sini dia. Nah, kalau kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 2 5, dan gula 3 kg. 1 ditambah 2 3 kg, dan margarin 1 kg. 0,5 tambah 0,5 1 kg. Oke, pahami memasukkannya ke dalam tabel? Boleh kalau misalnya sudah paham, bisa seperti contoh 1, langsung dia ke fungsi kendala. Tapi bisa juga kalau misalnya belum paham, bisa juga dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, penyelesaian nanti dalam mode matematika. Nah, setelah selesai ini, kita buat fungsi kendalanya. Oke, ya, nah ini dia X, ini Y. Maka yang pertama, karena ini memiliki persediaan, berarti tidak lebih dari, ya kan, namanya persediaan. Dia tidak berlebihan dari yang disediakan. Maka dari sini 3X, ini kue bika, ini untuk yang terigu. Untuk yang terigu, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Karena tersedia hanya 5. Yang kedua, untuk gula. Gulanya untuk kue bika X tambah putri salju 2Y kurang dari 3. Ini dia tadi ya. Ini juga. Oke, nah untuk yang margarin 0,5 dia untuk kue bika X ditambah 0,5Y untuk dia kue putri salju yang mana persediaannya kurang dari sama dengan 1. Nah, benda tidak mungkin negatif, maka dari sini X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Inilah dia fungsi kendala untuk permasalahan program linier di kehidupan sehari-hari pada contoh soal nomor 2. Oke, nah bagi adik-adik yang sudah paham bisa langsung masuk kemari, bisa langsung dibuat seperti ini. Nah, bagi yang belum paham juga sama-sama dipelajari menggunakan tabel. Biar lebih rinci dia dan lebih mudah dipahami ya. Jadi ya terserah adik-adik mana yang lebih paham pakai tabel pun boleh. Nah, tapi nanti harus tetap ada fungsi kendalanya seperti ini. Kalau sudah paham nggak apa-apa langsung ke fungsi kendala. Tapi kalau belum paham sangat disarankan menggunakan tabel terlebih dahulu supaya lebih paham dia ya. Ini X, ini Y karena di soal tadi sudah diarahkan bahwa si X menyatakan kue bika dan Y menyatakan putri salju. Kalau di soal sudah beritahu kayak gini enak. Nah, kalau di soal belum dikasih tahu, ya pandai-pandai kita membuatnya siapa si X siapa si Y. Oke? Jadi banyak berlatih, banyak belajar. Ini sampai di sini materi kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Bisa diulang-ulang kembali di rumah. Tetap semangat dalam belajar ya. Terima kasih.